sekarang juga kami sedang menghadapi ujian kan. Kalau di keluarga belum ada pembicaraan sih kayak dia. Bisa apa sih ini anak kecil? Gitu. Nyabikang deh gitu, awalnya kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten Hai. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, kepala daerah perempuan yang sering viral. Orang mungkin kenal kalau yang naik duren tuh. Dan sudah hadir bersama saya, sudah main ke kantor Banten Hai, kehormatan buat Banten Hai. Siapa lagi kalau bukan Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Yadi, bertemu dengan Kak Yadi. Wajah lama tapi rasa baru. Saya manggilnya Teteh karena saya memang dekat begitu ya, dan banyak cerita lah soal itu. Kalau lagi viral orang membahas gayanya yang orisinil, saya nggak kaget. Walaupun banyak orang yang bilang gimmick katanya Gimmick ya. Padahal nggak ya. Nah, padahal itulah Iti memang gitu. Itulah Iti dan apa yang kita saksikan di berbagai platform itu, dan itulah Iti Oktavia Jayabaya. Dan hari ini kita tahu bahwa hari politik tuh ya, pasti sibuk tahun politik. Enggak lah, santai-santai aja. Santai-santai aja Karena ya. kita berprinsip politik riang gembira kayak di. Oh, Jangan jadi kalau sampai itu dahi senang-senang berkerut aja ya. Iya, iya betul. Karena kalau ngadepin masyarakat kitanya yang pusing, ikut pusing rakyatnya. Iya dong. Kita harus Yang penting kita cari-cari solusi untuk masyarakat semampu yang kita bisa kan gitu. Tapi yang kemarin agenda parpol cukup padat ya, Teh ya. Ya lumayan. Pendaftaran caleg, terus kemudian kemarin juga kita habis nobar ya, Iya. AHY. Nah, saya mau nanya soal Demokrat di Banten Teh. Kalau kita tahu konstelasi nasional kita sudah tahu ya, bagaimana Demokrat memposisikan diri di Pilpres begitu ya. Nah, bagaimana Teteh soal menerapkan kebijakan pusat terhadap kader-kader di Banten. Saya lihat yang paling heboh memang Demokrat Banten tuh ya. Masa sih? Iya, jadi banyak agenda, banyak. Kemarin saya kaget juga pertemuannya di kafe nggak biasanya. Memang ini milenial banget, apa karena Pak Ketua DPD-nya. Nah, gimana teh kondisi Demokrat Banten sendiri menghadapi Pilpres dan Pileg? Seperti yang saya bilang gitu ya, saya ini mungkin 7 tahun ya memimpin DPD ini, alhamdulillah. Udah 7 tahun ya? Iya, nggak terasa ya. Terasa. Rasanya baru kemarin, cuma kan karena kemarin COVID juga aktivitas juga kan, kegiatan kemasyarakatan juga kita agak terputus gitu. Tapi bukan berarti berhenti kan. Jadi memang arahan DPP kami bagaimana kita berbagi dan peduli kepada masyarakat semampu yang kita bisa lakukan. Nah memang tadi yang saya bilang bahwa kami berpolitik riang gembira ya. Jadi yang terpenting tujuannya tercapai, tapi dengan cara-cara kami yang berbeda ya. Nggak perlu gitu. tegang gitu ya? Iya gitu. Jadi kan karena politik itu kan seni kayak di bagaimana kita bisa memainkannya, bagaimana kita bisa menjalaninya, karena semua dinamis kan. Jadi itu yang prinsip saya dengan kawan-kawan gitu. Jadi walaupun sekarang agenda politik lagi padat, saya tidak bekerja sendiri kan. Ada sekretaris dan jajaran yang berlaku sebagai satgas dalam Pileg dan lain sebagainya. Jadi arahan-arahan DPP itu yang kami lakukan, bagaimana terus menyapa masyarakat setiap hari dan untuk bisa meyakinkan bahwa Partai Demokrat lah nanti di 14 Februari yang menjadi pilihan masyarakat kan begitu. Makanya kenapa Iti nggak kelihatan lelah karena riang gembira gitu. Ya semua orang pasti punya kesibukan masing-masing, apalagi mungkin seperti saya yang sedang diberikan amanah kan kepala daerah, apalagi ini tahun-tahun terakhir kan. Pasti banyak target yang ingin kita capai, terutama juga kalau sebagai kepala daerah kan rapotnya RPJMD ya. Gitu. Jadi rapot-rapot itu kita selesaikan sambil agenda politik juga tetap jalan kan gitu. Nah, kalau kita lihat Banten kan salah satu barometer provinsi di Indonesia ya dalam konteks politik nasional. Nah, bagaimana atensi tadi kan termasuk yang dekat dengan AHY kalau saya lihat beberapa momen gitu ya. Amin. Nah, apa tuh yang sering jadi perhatian atau di Banten sendiri Teh dari pusat? Apa ya, mungkin sama aja sih ya. Mungkin karena dibilang dekat, nggak begitu dekat, dibilang jauh juga enggak. Karena mungkin ada 2 di antara ketua-ketua DPD yang perempuan kan. Saya kemarin ada 4, jadi beberapa perempuan mungkin ya itulah
ketangguhan perlu diuji juga ya, bagaimana apa dinamika politik ya gitu. Jadi yang sekarang ada 2 ketua DPD Kalimantan Barat dan juga saya. Jadi itulah mungkin yang diberikan ruang seluas-luasnya oleh Ketum AHY kepada kami kader perempuan untuk bisa berkontribusi juga, bukan hanya sebagai pengisi tetapi berperan bagaimana menjadi pemimpin di daerah, terutama memimpin partai gitu ya. Jadi paling itu aja. Jadi yang terpenting 14 program prioritas Demokrat gitu. Kemudian juga bagaimana menjaga soliditas, kekompakan. Walaupun namanya di partai manapun pasti ada pasang surut ya. Tapi kita menyikapinya ya tadi itu riang gembira. Jadi jangan sampai menjadi perpecahan di antara kita. Apalagi kemarin beberapa tahun kemarin kan, sekarang juga kami sedang menghadapi ujian kan terkait dengan gerakan yang ingin merebut partai kami, yaitu kami siap siaga dan terus kami mengawal itu sehingga kami yang selama ini gitu terlibat dari awal dengan Partai Demokrat supaya tetap terjaga kan gitu. Dan nanti salah satu ketua DPD yang paling vokal tuh kalau soal membela Demokrat dari rongrongan yang tadi bilang itu. Kamu saya kan emang vokalis juga kayaknya. Dulunya kecerakis. Jadi karena memang itu bawaan itu ya. Nah, kemarin juga kemudian Banten jadi kaget ketika Demokrat Banten mendaftarkan ke KPU bahwa termasuk di dalamnya muncullah bahwa ITI maju di DPR RI. Iya betul. Betul. Iya. Berarti harus mundur lebih cepat. Iya, beberapa bulan lah ya. Kenapa katanya DPR RI kan namanya muncul di kandidat ya muncul nggak apa-apa di mana-mana. Biar itu ada di mana-mana. Iya. Ya istilah kata seperti minum apapun makanannya yang penting adanya itu. Iya. Apapun kontestasinya harus ada nama itu lah gitu kan. Gitu ya. Nah itu pertimbangan politik di depan karena ada pileg atau sudah di pertimbangan matang atau gimana sih Teh? Sudah, jadi karena kan memang sekarang ini tahun terakhir saya menjabat kepala daerah. Memang habisnya Januari kayak dia 2024 tanggal 16. Jadi ya bagaimanapun tahun politik ini harus dimanfaatkan juga ya untuk ya semua orang, semua partai politik pasti pimpinan partai, kader partai punya mimpi bagaimana menjadi the ruling party kan gitu. Dan itu bukan mimpi, mungkin itu isapan belaka, tetapi ini target ya, semacam target yang ingin kita capai, ingin mengembalikan Partai Demokrat menjadi the ruling party di Provinsi Banten seperti 2009 gitu ya. 2009 terutama saya sekarang nyalek di Banten 1 itu kan 2 kursi, pernah memperoleh 2 kursi. Ya sekarang ada incumbent dan kami berharap gitu ya, tujuan saya kami berharap dengan saya masuk di dalam konsentrasi itu bisa menambah suara kan gitu ya. Moga-moga tadi itu target kita bisa mencapai 2 kursi kan gitu. Walaupun memang sekarang tantangannya cukup berat, lawan-lawannya cukup berat, tapi tadi itu nggak boleh pesimis atau mundur ke belakang ya sebelum kita berperang kan gitu. Dan 2 periode Teh tentu bukan waktu yang sedikit ya. Bagaimana ketika tidak terasa 2 periode dan Teteh harus mengambil langkah politik selanjutnya kembali ke Senayan. Seperti apa yang ya dengan kondisi itu, melihat masyarakat yang udah 2 periode kawal segala macam. Ya ada rasa sedih, ada rasa bahagia karena ada misalkan sedihnya banyak sekali mimpi dan harapan saya terutama dengan Pak Wakil juga kan. Karena bagian pencapaian hari ini di pemerintah Kabupaten Lebak, di Kabupaten Lebak bukan buah kerja saya sendiri, tapi super tim. Saya didukung ya ada wakil bupati dan juga sekda dan lain sebagainya. Yang sekarang bisa terlihat potretnya Kabupaten Lebak seperti sekarang. Kemudian juga banyak paku bumi yang dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya gitu ya. Yang ini memang notabene langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, ya tadi itu sedihnya karena banyak mimpi, harapan saya yang belum terwujud, terutama kan kita kemarin stagnan 2 tahun, sedangkan visi saya di periode ini adalah terkait pariwisata kan. Nah, COVID itu menjadi penghambat ya gitu, terutama sektor pariwisata. Tapi sekali lagi dengan komitmen bersama kita mulai sekarang running ya pasca PPKM ditarik gitu. Nah, ini jadi satu jalan optimisme untuk Kabupaten Lebak untuk ke arah pembangunan yang tadinya ekstraksi kepada
konservasi dengan pariwisata, geopark dan lain sebagainya kan gitu. Nah mungkin ya gembiranya ada berbagai program yang dulu mungkin penuh tantangan dan ditolak habis-habisan, yang sekarang mungkin sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Seperti tantangan ketika saya ingin mengembalikan gedung cagar budaya menjadi museum, kan Museum Multatuli, kemudian membuka jalan baru seperti Gunung Luhur yang alhamdulillah ini diapresiasi dan juga dibantu oleh pemerintah Provinsi Banten. Sekarang mudah kelihatan gitu menggeliat ekonomi masyarakat. Kemudian ada juga batik gitu yang dulu kita nggak punya batik, sekarang alhamdulillah dipakai oleh seluruh kalangan termasuk juga para pegawai gitu. Terus buka jalan baru dan lain sebagainya, jalan akses strategis kabupaten dan lain sebagainya. Memang banyak mimpi-mimpi itu yang belum tercapai, yang tadi itu yang membuat saya ada senang, ada sedih ya. Karena 10 tahun perjalanan yang panjang suka duka kita lalui ya. Tapi semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama dan sekarang berwujud ini menjadi satu kenangan indah ya, yang mungkin bisa berkesan dengan masyarakat. Saya keter-keter juga ya. Ya karena kan Lebak itu udah identik dengan IT gitu ya. Wah, masa sih? Dengan IT. Jadi ya tantangan terberat pemimpin berikutnya mungkin adalah bagaimana lepas dari image bahwa Lebak itu IT. Enggak lah. Saya cuma setitik gitu. Saya cuma setitik. Tapi ya artinya kayak di ruang manapun ya insya Allah moga-moga kita bisa terus berkontribusi untuk Lebak gitu. Nah kalau sebagai politisi kita jelas bahwa hari ini Iti Ketua DPD Bupati Lebak sebentar lagi berakhir. Lalu kalau kembali ke Senayan begitu ya. Dan kita tahu bahwa pemilu kali ini kan berbeda Teh ya. Ya betul. Ada pileg pilpres lalu ada pilkada. Tentu Teh Iti nggak mungkin balik lagi ke Lebak ya. Langkah politik yang mungkin sangat realistis selain ke DPR, di depannya ada pilkada. Dan memang kenapa saya bilang realis karena nama Teteh ada di dalam bursa begitu ya. Kalau kemudian orang suka bilang begini, udah ke DPR harus balik lagi nyalon lagi, waduh biaya banget. Nah, tapi kalau itu kemudian terjadi kepada Iti, apa pilihan Iti? Ya, diistihorokan lah. Karena kan pesantren menjadi DPR RI aja kan istilah kata kita hanya berikhtiar kan. Tentunya takdir itu kan yang menentukan Allah ya. Jadi apapun kondisinya, ketika saya berniat ataupun sudah terjun ke politik, resiko apapun harus saya hadapi kan, begitu. Apalagi ya sebagai kader partai, ketika ada penugasan dari pimpinan kan, ya kita harus sudah siap. Ke DPR juga termasuk salah satunya ada penugasan. Memang di awal ditanya Teh Iti akan memilih di mana gitu. Cuma saya kasih pilihan. Karena kita menginginkan memang Teh Iti maju misalkan di Provinsi Banten. Tapi saya bilang saya punya mimpi seperti ini, target-target kami di DPD yang sudah kami diskusikan bersama gitu, dan itu bisa dipahami gitu sama DPP. Jadi dan ya tadi itu mungkin bukan bisa saja, semoga saja kalau saya masuk di situ bisa menambah. Tapi dulu juga Teteh dari DPR RI pulang kampung kan? Iya, betul. Saya 2014 juga masih dimasukkan dalam list caleg kan. Oh, waktu 2014? Iya, jadi saya terpilih 2013 itu 2014 dilantik, saya masih masuk dalam list. Ya walaupun suaranya akhirnya dialihkan kan ke partai. Jadi misalkan ada yang masih memilih itu, suaranya dialihkan ke partai. Kalau dulu kan nggak perlu mundur kan. Iya, kalau sekarang kan mundur gitu kan. Jadi itu mungkin strategi yang ingin, moga-moga saya bisa menambah suara gitu untuk partai. Kalau perjalanan nanti dalam pilkada saya juga belum bisa memprediksi karena targetnya kan kita harus memperoleh kursi penuh dulu di DPRD provinsi kan. Baru kita bisa menentukan langkah berikutnya seperti apa kan gitu. Tapi banyak yang kemudian dari kepala daerah kembali ke Senayan jadi menteri. Teteh kebayang jadi? Kalau katanya memang mimpi harus tinggi ya kayaknya. Harus tinggi. Tapi kita juga harus mengukur kemampuan diri lah, nanti tak kabur juga kan gitu. Ya kan karena sekarang kan kita belum tahu juga walaupun sekarang Demokrat sudah jelas kami koalisi dengan Nasdem dan PKS dengan mengusung Pak Anies. Tapi ya sekarang kan cawapresnya belum ditentukan. Ya apapun kondisinya, DPP sudah menyampaikan bahwa kita di barisan ini.
itu di barisan Koalisi Perubahan. Memang itu semangat yang dari awal Partai Demokrat jauh sebelum kita ingin mendukung Pak Anies, perubahan dan perbaikan kan gitu. Karena kami mungkin satu di antara partai oposisi ya yang sekarang 10 tahun menjadi partai oposisi. Jadi mimpi kami moga-moga kami berada di pemerintahan ke depan dengan mengusung Pak Anies gitu. Peluangnya besar tuh itu jadi menteri ya. Wah, nggak tahu juga ya gitu. Kita lihat wali kota Surabaya Bu mantan wali kota ya, Bu Trisma dari wali kota pensiun lalu. Jadi kita berharap juga di Banten ada loh gitu ya. Dan ternyata juga kan sering banding-bandingin tuh dengan Trisma. Apa biasa dibanding-bandingin kan. Nanti orang Lebak kangen tuh nggak ada lagi yang viral-viral. Karena sekarang gini juga kayak dia, daerah itu sekarang kan pelaksana teknis ya. Jadi kalau dulu otonomi daerah penuh, kalau sekarang kan memang desentralisasi. Balik lagi seperti itu. Jadi seperti DAU juga tidak seperti dulu fleksibel. Sekarang diatur kan gitu. Jadi yang bisa leluasa bagaimana kita menggali potensi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan kita. Dan ke depan 2024 sudah tidak ada lagi visi misi bupati kan. Sebagai pelaksana aja dari kebijakan pusat gitu. Jadi sudah mungkin bukan sudah, tadi langkah menurut hemat saya langkah yang cukup baik. Saya punya pengalaman berbagai kendala yang dihadapi di pemerintahan daerah dengan saya berada di Senayan. Moga-moga istilah kata kita bisa intervensi dengan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Lebak gitu. Dan kalau lihat seberapa besar sih sebetulnya intervensi wakil rakyat kita di sana terhadap kebijakan di daerah, Teteh melihat itu peluangnya sangat besar. Sekarang sangat besar karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, kemudian kan ada plus minus ya, ada berbagai potensi pendapatan kita juga yang berkurang sekarang kan, yang memang sudah ditarik oleh pusat dan lain sebagainya, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang lain. Makanya tadi itu program kami di samping tadi itu sebagai pelaksana teknis dari kebijakan pemerintah, lebih kepada muatan lokal gitu, yang seperti saya bilang tadi pariwisata dari ekstraksi. Kalau mungkin dulu kita hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sekarang bagaimana menjadi konservasi sumber daya alam yang berbawasan lingkungan kan, seperti yang tadi saya sampaikan, kita sedang konsentrasi untuk mengusung Geopark Bayahdom menjadi geopark nasional yang beberapa waktu lalu saya ekspos dengan Pak Gubernur untuk minta rekomendasi usulan menjadi geopark nasional. Ini tadi salah satu ada 3 pilar dari pembangunan geopark. Itu sangat sesuai dengan karakter Lebak karena Lebak ini secara regulasi adalah daerah konservasi kan. Dari hampir 64% luas wilayah Lebak itu dikuasai oleh kehutanan kan. Ada taman nasional, perhutani, perkebunan PTPN dan perkebunan swasta. Jadi makanya arah kebijakan kita kepada konservasi itu salah satunya 3 pilar geopark itu. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah konservasi, yang ketiga pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang akhirnya yang akan menghasilkan geoproduk atau produk-produk UMKM kuliner. Yang ini tadi sangat sesuai dengan daerah Lebak untuk memanfaatkan potensi alam menjadi sumber ekonomi baru buat masyarakat gitu. Cocok jadi menteri. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau lihat dengan kerja kerasnya Teteh, bagaimana Lebak yang kita tahu ya, jadi orang sebelumnya bilang daerah tertinggal, kemudian dengan gaya Teteh muncul di nasional begitu. Nah, tantangan ke depan dengan segala macam yang Teteh sampaikan, apa yang harus dilakukan PR terbesar Lebak ke depan? Sekarang tantangan justru kita dengan era globalisasi ya, digitalisasi sangat pesat. Sekarang eranya bukan 4.0 lagi tapi 5.0 yang sangat cepat dan kita harus beradaptasi terhadap itu mau tidak mau. Tetapi tadi itu terjadi tantangan yang luar biasa, terjadinya penurunan moral ya. Gitu. Yang ini tantangan bagi generasi-generasi kita sekarang tanpa kontrol. Makanya yang utama adalah saya sering menyampaikan bahwa harus penguatan di dalam keluarga. Bukan lagi kita hanya mengandalkan misalkan pembelajaran di sekolah, walaupun sekarang kan pembelajaran sekolah sekolah merdeka ya, artinya kita diberikan kebebasan untuk memilih minat dan bakat kita kan. Sebenarnya itu bisa berkembang karena ada prakarya dan lain sebagainya, tapi satu sisi juga harus penguatan di dalam pendidikan agama. Makanya sejalan dengan itu
Lebak dari awal kami sudah bersama-sama mengeluarkan perda ya, perda wajib maghrib mengaji jam 6 sampai jam 8, kemudian pendidikan diniyah, pendidikan pondok pesantren gitu. Inilah dalam upaya ini. Tetapi kebijakan ini tentunya tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh seluruh elemen masyarakat ya gitu. Makanya terus anak-anak sekarang kan nggak bisa hanya dengan diomongin, tapi harus dengan contoh. Makanya itu tantangan mungkin ya, tantangan kita ke depan. Sekarang kriminalitas dilakukan oleh anak-anak usia dini. Yang harusnya itu generasi yang memang dia memiliki attitude yang baiknya, generasi emas gitu. Jadi mungkin itu adalah tantangan kita ya. Kita harus terus berkolaborasi, kita harus bersinergis bersama karena tadi itu pembangunan ini ditentukan oleh pentahelix kan, bersama-sama itu. Jadi termasuk juga penyeimbang informasi kan di teman-teman jurnalis kan gitu. Ini punya peran penting bagaimana tadi memberikan pembelajaran mana yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga ini tadi itu kolaborasi kita bersama untuk memajukan generasi ke depan. Ketahuan 10 tahun ya. 2 periode. Itu Lebak teh, Banten. Sekarang katakan bahwa teteh akan mewakili rakyat Banten di DPR, yang nggak menutup kemungkinan balik lagi pilgub. Masya Allah. Apa sih sebenarnya menurut teteh? Kan kita lihat bahwa konon katanya ada yang bilang bahwa Banten tertinggal dari daerah sesama seumurnya lah begitu ya, dan segala semacam yang muncul. Menurut teteh apa sih tantangan Banten sebetulnya untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi sekarang? Kalau melihat isu-isu ya saat ini saya juga tidak dan belum mempelajari secara utuh tentang Banten. Yang mungkin yang selalu menjadi pembicaraan kan salah satunya pengangguran yang cukup tinggi kan. Karena UMR kita juga tinggi kan gitu. Dan Lebak memang selalu didemonstrasi karena rendah kan gitu, paling rendah se-Banten gitu. Sebetulnya ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan menjaga UMR yang di tataran sedang gitu ya kan, ini juga harus dihitung indeks kemahalan ya. Saya ingin menjaga tetap investasi berjalan dengan baik gitu karena kondusivitas. Kalau saya melihatnya, kita ini bukan hanya mengejar UMR yang tinggi sesaat, tetapi akhirnya si perusahaan gulung tikar. Akhirnya terjadi pengangguran gitu ya. Makanya saya coba kalau di Lebak, karena hanya beberapa pabrik gitu ya, ini juga yang selalu saya jaga. Apa yang bisa kita fasilitasi, bukan saya untuk menjadi budak pabrik itu, tetapi saya bagaimana menjaga supaya masyarakat saya tidak jadi nganggur gitu kan. Ya kan gitu. Jadi tidak menambah pengangguran terbuka di Kabupaten Lebak. Nah, makanya itu yang kita jaga. Kemudian sedangkan banyak kan sekarang ini di sekitar Banten juga yang akan relokasi kan. Kita bisa bayangkan sekarang yang dikategorikan Banten paling tinggi penganggurannya, sedangkan banyak pabrik-pabrik besar. Gitu kan. Nah, ini memang harus dipahami oleh tripartit tadi, baik dengan asosiasi karyawan ya, buruh, kemudian juga dengan pemerintah dan juga yang pengusaha. Ini yang harus dipahami bersama. Sehingga ini bukan hanya mengejar UMR yang tinggi, tetapi kondusivitas dan stabilitas, bahwa ada kepastian masyarakat kita mendapatkan pekerjaan gitu. Semuanya nyaman. Iya gitu. Jadi ya logikanya nggak mungkin perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa ingin membagikan kepada karyawannya. Tinggal di situ kita kontrak, istilah kata, ketika terjadi perusahaan juga secara terbuka menyampaikan itu. Mungkin kalau duduk bersama begitu, saya rasa tidak akan ada gejolak gitu. Ini yang harus dicari solusi ya. Itu mungkin. Terus kemudian juga yang sekarang menjadi fokus pemerintah adalah stunting kan. Ya. Stunting itu persoalan gizi buruk ya. Gizi buruk. Ini juga bukan persoalan gizi buruk itu. Jadi tadi itu penguatan di dalam keluarga Kak. Kalau di Lebak contohnya banyak sekali kan masih pendidikannya, IPM-nya kan masih rendah. Rata-rata ramah sekolah rendah gitu ya. Karena sekarang IPM itu kriterianya naik lagi kan indikatornya. Sedangkan di Kabupaten Lebak hanya beberapa universitas ada kan. Ini menjadi faktor penentu di dalam penghitungan IPM indikator itu. Nah, tadi itu penguatan keluarga kenapa? Karena banyak anak-anak putus sekolah. Putus sekolah karena tadi itu secara pendidikan ya, kemudian juga ya pengetahuannya yang memang belum memadai ya gitu. Akhirnya ada persepsi bahwa mengalihkan tanggung jawab orang tua dengan misalkan menikahkan anaknya masih muda, sedangkan secara kematangan kejiwaan belum. Terus ya apalagi reproduksi perempuan dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menjadi gejolak
sehingga ketika dia melahirkan generasi itu yang tadi itu kurang gizi, kemudian jadi kesiapan mental, akhirnya terjadi perceraian yang cukup tinggi. Ini juga menjadi salah satu penyebab, bukan hanya tadi itu, bukan hanya misalkan kekurangan pangan dan lain sebagainya. Kalau pangan menurut saya sangat cukup ya, apalagi daerah Lebak daerah agraris ya. Kemudian juga ya program sosial kita juga paling banyak kan di Lebak. Memang kemiskinan di Lebak sekarang 9,8% kan. Memang naik setelah Covid ini gitu. Nah itu satu tantangan yang memang harus kita selesaikan ya. Pengangguran, ya stunting gitu kan. Termasuk juga infrastruktur strategis. Saya juga banyak mengajukan ke provinsi untuk bisa didorong karena ada beberapa ruas jalan strategis yang kami naikkan statusnya menjadi status provinsi ya, supaya bisa ditangani karena itu salah satu cara untuk meningkatkan itu. Karena memang luas Lebak itu Kak. Beda misalkan nggak bisa memang dibandingkan atau disandingkan dengan daerah lain Kak. Lebak ini kan 34%-nya Banten. Paling luas. Ya, paling luas, 5 terluas di Pulau Jawa bisa dibayangkan kan. Nah, kemudian tadi itu infrastruktur saja hanya satu item misalkan jalan saja. Jalan kabupaten yang memang jadi kewenangan pemerintah daerah itu kurang lebih 800 km. Nah, sekarang memang kondisi mantapnya 68% ya. Jadi sisa yang memang belum tertangani itu sekitar 225 km lagi gitu. Nah, tahun ini kami tidak mendapatkan DAK reguler karena secara rata-rata nasional kami sudah di atas 68%. Di atas rata-rata nasional. Jadi makanya, tapi masih menyisakan 225 km. Misalkan dibandingkan dengan kota Serang. Itu nggak sebanding dengan luas kami 200, nggak bisa gitu. Apalagi misalkan Lebak ini, apalagi Lebak itu sangat bergantung APBD. Daerah lain kan memang sudah dibangun oleh swasta dan lain sebagainya. Begitu juga pendidikan. Persoalan pendidikan misalkan di Lebak saja, tingkat kelulusan SMP aja, kelulusan SD SMP ke SMA sederajat itu 17.000 Kak. Tapi sekolah di tingkat SMA sederajat ini ya dengan swasta itu hanya bisa menampung 8.000. Sisanya karena rata-rata kan itu masyarakat kurang mampu. Iya. Nggak bisa dia sekolah ke tempat lain karena itu kan harus dapat bantuan BOS. Pasti swasta ada nilai rupiah juga kan, walaupun misalkan lebih murah dibandingkan daerah lain kan. Kemudian juga kondisi PPDB. Ini kan PPDB juga bermasalah. Kalau menurut saya akhirnya kan orang 1 tahun udah dipindahkan domisili, akhirnya yang setempat kan bisa dapat. Terus kemudian juga kita misalkan grade sekolahnya yang tadinya di tingkat yang grade A gitu ya, akhirnya nggak bisa kan mencapai ke kriteria itu gitu ya. Menurut saya mungkin ada baiknya pemerintah mengembalikan seperti dulu berdasarkan NEM ya. Ya, itu akan lebih fair. Iya betul. Iya kan, kalau menurut saya gitu lah. Ini mungkin ini persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu di daerah. Pasti kan menyalahkannya kepala daerah dan lain sebagainya. Tapi kan kita tadi itu pelaksana tenis. Iya betul. Yang dilakukan kebijakan dari pemerintah pusat, dari kementerian dan lain sebagainya. Mungkin dikembalikan lagi jadi lebih bersaing. Kalau dulu kan misalkan yang berprestasi di daerah ya, di kecamatan-kecamatan dia bisa ke kota kan. Tahu diri gitu bersaing. Ya, nggak bersaing. Ya kan, kalau sekarang dia di daerah situ kan, ya gimana gitu. Jadi milih sekolah kayak mau nyari lokasi minimarket, jadi strategis. Nah itu mungkin ya banyak ya itu persoalan yang harus kita selesaikan gitu. Menurut saya ini bukan hanya di Lebak, tapi tadi itu kalau kayak ditanya persoalan Banten kan gitu. Jadi harus memang dicari solusi bersama. Tapi tadi saya bilang bahwa Lebak berbeda dari yang lain. Kalau saya lihat bahwa memang IT itu atraktif di tengah luas kompleksnya masalah. Kalau kita lihat misalnya ada daerah katakanlah kabupaten misalnya ya, dia sulit mencoba membuka diri berinvestasi tapi berbenturan dengan kultur misalnya ya. Nah Lebak keluar dari itu. Bagaimana pendekatan ke masyarakat misalnya masuk ke investasi segala macam? Komunikasi ya. Intinya berkomunikasi. Contohnya misalkan kalau sekarang dulu kan wisata Baduy ya. Dari bahasa saja kan masyarakat Baduy komplain kan. Kita tuh bukan wisata, bukan tempat wisata. Makanya Saba budaya Baduy. Saba itu kan dengan misalkan silaturahim tadi itu. Jadi kita mengikuti apa yang maunya mereka gitu. Tetap misalkan kebijakan kita jalan tapi dengan cara berkomunikasi 2 arah gitu. Jadi nggak bisa misalkan saya punya rencana begini saya main labrak aja, enggak, tapi saya komunikasikan dengan berbagai pihak gitu. Ini pandangan saya seperti ini, kalau menyalahi aturan atau tidak. Kalau tidak menyalahi mari kita bareng-bareng.
tahapannya seperti ini. Sama ketika saya menyampaikan visi wisata, itu juga pariwisata ada tantangan dari ulama kan. Bu Bupati, Lebak ini kan daerah yang agamis. Kalau ke pariwisata akan terjadi misalkan ya itu pendatang yang pokoknya yang inilah yang tidak asusila dan lain-lain dengan gitu. Nilai-nilai itu. Saya bilang begini, ada hal pariwisata itu kita sesuaikan dengan karakteristik daerah kita. Yang tadi itu saya bilang dari atraksi ke konservasi. Kemudian Lebak ini kan kayak dia tahu bahwa Lebak ini se-Indonesia paling banyak pondok pesantren. Dan itu tumbuh pesat berdasarkan data Kemenag Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, ada 1.600 kan pondok pesantren di Kabupaten Lebak, terbanyak se-Indonesia. Itu 2019. Sekarang di 2023 itu hampir mencapai 2.000. Artinya perkembangannya cukup pesat. Nah, pondok-pondok pesantren itu bukan hanya menampung santri-santri dari daerah Lebak kan, dari daerah lain. Nah, ini harus menjadi kita manfaatkan sebagai keunggulan komparatif, saya bilang. Kenapa? Nah, tadi itu pendidikan, edukasi kan. Nah, kita bisa bayangkan misalkan 1 minggu atau sebulan sekali orang tua menjenguk siswanya, santrinya. Nah, itu penginapan homestay bisa penuh, kemudian warung-warung kecil bisa hidup. Mereka akan membuang uangnya dengan 2 hari. Ini yang harus kita manfaatkan, gitu, untuk pertumbuhan ekonomi kerakyatan kan gitu. Nah, akhirnya itu bisa dipahami. Saya bilang, makanya ini jadi wisatanya itu pariwisata religi dan juga edukasi pendidikan gitu. Itu bisa dipahami. Oh gitu. Kalau begitu kita paham. Nah gitu, makanya penting duduk bersama, kita saling komunikasi. Jadi ada hal-hal yang mengganjal, jangan dulu misalkan dipublish bertentangan lah begini. Tapi ayo kita cari akarnya apa sih. Melibatkan gitu. dari awal. Ya, ini kenapa saya lakukan, saya ingin tetap menjaga Lebak itu dalam kondisi kondusif. Bukan untuk kepentingan saya. Tadi itu kalau jabatan kan saya 10 tahun paling lama lah habis. Tapi kalau daerah ini tidak kondusif, siapa yang mau datang ke Lebak? Investasi tidak akan ada yang mau, kan gitu kan. Berniat membangun juga belum apa-apa sudah kita tantang dan lain sebagainya gitu. Akhirnya tadi itu akan mundur kan. Nah, siapa yang dirugikan? Kita masyarakat semuanya. Jadi makanya penting duduk bersama. Walaupun mungkin saya juga banyak keterbatasan kan, ya perempuannya manusia ya gitu. Saya bukan makhluk yang sempurna kan gitu. Ada hal mungkin saya berbicara ini, kelompok ini merasa kok kita nggak dilibatkan gitu kan. Ya ada saja begitu, tapi tujuan yang yang saya lakukan itu ingin seperti itu, tetap menjaga kondusivitas wilayah Lebak untuk kepentingan kita bersama gitu. Wah, ini Pak Anies kalau jadi presiden bingung di menteri apa nih? Tahu semua dia. Enggak lah. Terakhir Teh. Ya. Tidak dipungkiri bahwa Teteh lahir dari keluarga besar yang juga politisi, mantan kepala daerah. Iya. Ya kan? Banyak orang yang menebak-nebak. Setelah itu ada keluarga lain. Teteh melihatnya seperti apa? Kalau di keluarga belum ada pembicaraan sih kayak dia. Nggak ada. Apalagi mungkin saya juga dengan keluarga kan partai yang berbeda ya. Jadi sampai saat ini mengalir saja, belum ada pembicaraan siapa pengganti saya dari keluarga gitu. Ya mungkin publik juga bisa menilai kan gitu ya. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan, Bu, kalau nanti misalkan dari keluarga berarti kan melanggengkan dinasti dan lain sebagainya. Kalau menurut saya kita ini manusia punya hak yang sama. Siapapun itu, bukan berlaku untuk keluarga saya misalkan, siapapun. Dan memang saya juga tidak dipersiapkan untuk terjun ke politik kan, kayak dia tahu perjalanan saya kan gitu. Jadi memang mengalir, saya yang memang berminat terjun di politik, ya begitu juga mungkin adik-adik saya, keluarga saya yang memang tidak dipersiapkan. Jadi kita punya hak yang sama, tinggal bagaimana orang menilai sebagai seluas apa kapasitas dan kapabilitas dia. Sama ketika ya betul, karena itu tadi itu kita juga harus pertanggungjawaban ke konstitusi dan lain sebagainya. Sama ketika saya misalkan dari DPR terjun menjadi kepala daerah, ya orang banyak meragukan kan, bisa apa sih ini anak kecil gitu. Nyabikang deh gitu, awalnya kan gitu ya. Ya gitu kan, pasti gitu. Ini pasti hanya ngandelin bapaknya dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kan tidak perlu saya melakukan pembelaan terhadap diri saya. Bukti aja. Biar orang aja menilai gitu. Biar orang menilai, ya inilah adanya saya, memang bisanya seperti ini. Ya kalau banyak kurangnya ya memang kemampuan saya cuma segini gitu. Sampai ke DKI pun muncul nama Iti. Itulah itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya tahu Teteh sibuk hari ini, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan datang ke Banten High.
Sukses selalu untuk Banten High. Sama-sama Teteh sukses. Ya. Kalau apa-apa terjadi nggak apa-apa. Ya. Terima kasih supportnya selama ini. Siap. Semoga kita bisa terus sinergis ya kayak Amin. Siap, sehat terus buat Teteh ya. Sami-sami Karena saya kayak akan nanti sukses. maraton nih. Baik, itulah obrolan kita dengan Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.